Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Sardar Pahlawi. Pada malam hari ini, saya akan membaca berita yang berjudul Bukan hanya P3 dan PAN, gejala dukung Anies pun menjalar ke Golkar. Kali ini saya kutip dari sindonews.com, Jakarta. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih bertengger di level atas dalam hal elektabilitas. Tetapi akan sangat berisiko bagi Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bila memutuskan mengusung Ganjar. Keinginan itu akan membuat KIB semakin ditinggalkan kader dari partai masing-masing partai yang berkoalisi. Mereka akan kecewa berat karena tidak mengusung kadernya, kata M. Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Minggu 27 November 2022. Jamil menjelaskan, kader-kader parpol di KIB juga akan semakin yakin bahwa KIB dibentuk bukan untuk mengusung kadernya, melainkan hanya untuk memenuhi hasrat oligarki yang ingin mengusung Ganjar. Karena itu mereka menjadi yakin KIB hanya menjadi sekoci Ganjar, imbuhnya. Menurut dia, kalau persepsi itu terbentuk di internal kader partai yang tergabung dalam KIB, Golkar, PAN, dan P3, mereka akan mencari sosok lain yang layak didukung. Gejala itu sudah terlihat di internal PAN dan P3 yang secara vulgar menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan. Mereka tidak takut menyatakan berbeda dukungan dengan elit partai secara terbuka. Selain P3 dan PAN, gejala yang sama pun sudah tampak di tubuh Golkar. Ritonga mengatakan ada kader Golkar S yang akan mendukung Anies meskipun belum seterbuka kader P3 dan PAN. Penolakan terhadap Ganjar akan semakin menguat bila KIB resmi mengusungnya. Para kader Golkar, P3 dan PAN akan semakin banyak yang mengarahkan dukungannya ke Anies atau capres lain, terang Jamil. Mantan dekan Vkom IISIP ini menilai KIB mungkin saja nantinya jadi seperti kapal induk. Terlihat besar tapi penumpangnya sudah banyak yang angkat kaki. Akibatnya, KIB hanya tampak besar dan megah untuk mengusung capres. Hanya saja capres yang diusungnya berpeluang besar tidak dipilih kadernya, ungkapnya. Oleh karena itu, Jamil menyarankan sebelum hal itu terjadi, selayaknya KIB mengurungkan niatnya mengusung Ganjar. Sebab penolakan terhadap Ganjar di internal KIB seharusnya di akar rumput begitu besar, khususnya di akar rumput begitu besar. Lebih baik KIB mengusung kader dari 3 partai koalisinya. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga keutuhan KIB, tandasnya. Para pemirsa dimanapun saja berada, itu berita yang saya baca pada malam hari ini dan apakah pemirsa sependapat dengan apa yang saya sampaikan? Ya silahkan berikan analisis masing-masing. Cuma menurut saya kondisi ini ada benarnya juga. Sebab beberapa waktu lalu pada saat Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem, ada salah seorang tokoh senior dari Partai Golkar, yaitu Akbar Tanjung, yang meskipun atas nama pribadi mendukung pencapresan Anies Baswedan. Ya, akan tapi keberadaan Akbar Tanjung itu tidak bisa dilepaskan dari Partai Golkar itu sendiri. Cuma dari kubu Anies jangan terlalu jumawa dengan kondisi pada saat ini, sebab kondisi Anies saat ini adalah masih bakal calon presiden. Ya.
masih bakal calon presiden dari Partai Nasdem. Kita ketahui bersama bahwa untuk bisa mencalonkan satu orang presiden itu harus memenuhi presidensial threshold atau ambang batas, yaitu minimal 20%. Itu yang diusung oleh satu partai politik atau gabungan partai politik. Kita ketahui bersama bahwa saat ini Nasdem hanya memiliki 10,26% ke kursi di parlemen. Artinya masih kurang 10% lagi. Dan ini membutuhkan koalisi dari partai lain. Dalam hal ini yang kita ketahui bersama bahwa yang meskipun belum dideklarasikan secara resmi, Nasdem akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Nah, sekarang bagaimana caranya agar Anies Baswedan bersama Partai Nasdem mampu meyakinkan kedua partai ini agar tidak berpaling ke dari Partai Nasdem. Akan tapi menurut saya ini hanya tinggal menunggu waktu saja, meskipun sudah dijadwalkan pada tanggal 10 November kemarin, tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Kan tapi itu lebih di belakang layar, ini antara deal-dealan politik dari ketiga partai tersebut, di mana Demokrat ngotot ingin mengusung AHY sebagai kader calon wakil presiden, dan saya pikir itu sangat wajar karena jangan hanya Nasdem yang mendominasi koalisi ini. Di samping itu PKS dengan Ahmad Heriawannya juga ngotot ingin mengajukan calon wakil presidennya sendiri. Kan tapi sekali lagi Nasdem harus mampu meyakinkan kedua partai tersebut agar tetap dalam koalisi dan jangan sampai berpaling ke partai yang lain. Tapi kemungkinan tersebut agak kecil. Misalkan PKS mau keluar dari koalisi ini, saya pikir apalagi mau bergabung dengan PDI misalnya, itu sangat tidak mungkin karena PDI sendiri sudah menutup diri dari PKS. Terbukti 2 periode PDIP memimpin negeri ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo selalu menutup diri dari PKS, tidak mengizinkan PKS untuk bergabung di pemerintahan. Begitu juga dengan Demokrat. Ini terkait dengan dendam masa lalu ketika Presiden SBY ketika mantan Presiden SBY mencalonkan diri pada tahun 2004, pemilu 2004 yang bersaing dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu adalah dendam masa lalu yang semua orang tahu bahwa bisa saja PDIP itu berkoalisi dengan Gerindra yang merupakan saingannya dalam dua pemilihan umum. Kan tapi tidak mungkin PDIP ini akan mau berkoalisi dengan Partai Demokrat. Yang memungkinkan adalah misalnya mau gabung ke PKB. Sepertinya PKB itu sudah memiliki koalisi tersendiri, yaitu dengan Gerindra. Kan tapi politik itu tidak ada yang abadi di politik. Yang ada hanya tidak ada musuh yang abadi, tidak ada teman yang abadi dalam politik. Yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Kepentingan yang abadi itu adalah jabatan, dalam hal ini jabatan presiden, menteri, jabatan dan jabatan wakil rakyat misalnya. Kembali ke topik, secara kasat mata sepertinya dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju pada Pilpres 2024 ini nanti sudah tidak bisa terbendung lagi ya. Ini terbukti dengan antusiasme masyarakat dalam ketika menyambut safari politik yang dilakukan oleh Anies Baswedan ke beberapa wilayah yang terbaru
kunjungan beliau ke Aceh itu disambut oleh lautan manusia, dan sempat terjadi insiden sempat terjadi insiden yang katanya ada hampir pertemuan tersebut akan digagalkan melalui berbagai cara. Itu artinya kekhawatiran terhadap akan menangnya Anies Baswedan sudah mulai diantisipasi oleh pesaingnya tentu oleh pesaingnya di saat ini, agar usaha untuk siapa itu pesaingnya ya kita ketahui bersama. Menurut hasil survei untuk pemilu 2024 ada 3 kriteria calon presiden yang akan dipilih oleh masyarakat. Yang pertama itu berdasarkan ketegasannya, yang kedua berdasarkan dia itu merakyat, yang ketiga adalah berdasarkan kinerja. Kalau ketegasan itu disematkan kepada Prabowo Subianto, sedangkan merakyat disematkan kepada Ganjar Pranowo, sedangkan Anies Baswedan itu disematkan dengan kinerjanya. Nah, mana yang dari ketiga kriteria tersebut mana yang akan kita pilih? Apakah karena ketegasannya, karena merakyatnya, atau karena kinerjanya? Kita ketahui bersama bahwa Anies Baswedan ketika memimpin DKI Jakarta selama 1 periode itu sudah terbukti, terutama akan janji-janji politiknya. Orangnya juga sangat tegas, tidak bisa diatur oleh oligarki, bahkan dia yang mengatur oligarki. Artinya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Anies ketika memimpin Jakarta itu sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan yang berkeadilan, yang untuk mewujudkan rakyat Jakarta yang berkeadilan sehingga menjadi rakyat yang bahagia, merasa adil dan sejahtera tentunya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Silakan berikan kritik, komentar seperas-perasnya terhadap analisis yang saya sampaikan. Anda boleh setuju, Anda juga boleh tidak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.